صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المكرمين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف سيدنا الوالد أبو الحبيب محمد بن علي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال التعظيم بين العبادة والأدب. Bab at-ta'zim mengagungkan, ngagungake bainal ibadati antara ibadah wal adab. Jadi kapan takzim itu termasuk adab, kapan takzim termasuk ibadah, akan dibahas oleh Abuya. Yukhti'u katsirun, yukhti'u salah sapa katsirun minan nas, banyak di antara manusia fi fahmi hakikatit ta'zim, ing dalam memahami hakikate ngagungake wa hakikatil ibadah. Fayakhlutuna wal wuquf amamahu, ngadeg ana ing ngarsane ngarepe Kanjeng Nabi fi ziarah, ing dalam ziarah yang berdirinya itu biadabin nganggo adab, wa waqarin wa khudu'in, biadabin nganggo adab, wa waqarin. Waqar itu cara kawine jatmika, berarti penuh dengan adab, penuh dengan sopan. Khudu'in lan khudu', tunduk. Kullu dalika uta kabeh mengkono, apakah itu berdiri, mencium tangan, atau menggunakan bahasa Sayyidina untuk manggil Rasulullah
wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina dan lain sebagainya. Terus ketika kita ziarah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makamnya dengan kelihatan menunduk, pakai adab, itu huluwun indahum, dianggap hulu. Ini melakukan hal yang berlebihan. Huluwun itu melakoni perkara berlebihan. Indahum mungguh katsirun minan nas. Gulu-gulu ati kang ngantarake ilal ibadati marang ibadah li ghairillahi ta'ala marang liyane Allah ta'ala. Itu pandangan mereka, karena hal ini yang semestinya hanya sebagai adab saja atau takdim saja, terus dianggap menjadi ibadah. Jadi memasukkan hal yang bukan ibadah jadi ibadah, dianggap ibadah. Terus arahnya nanti, wah ini ibadah li ghairillah ini. Wa hadza fil haqiqati wa hadza utawi iki. Pandangan mereka kalau ini adalah ghulu. Mereka mengatakan ini adalah ghulu fil haqiqati, jahlun iku bodoh. Kebodohan. Wa ta'annutun la yarduhullah. Wa ta'adutun nan ngewoh. Jadi membuat suatu hal yang mestinya kita memandangnya dengan pandangan yang luas, tapi disempitkan sendiri. Akhirnya kemudian mengingkarinya karena menganggapnya ini dianggap sebagai ibadah, padahal tidak. Wa ta'annutun la yardahullah, kang ora ridho ing ta'annut sapa Gusti Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa takallufun lan pemaksaan. Wa takallufun pemaksaan pendapat. Ini pendapat dipaksa, mengarahkan ini adalah sesuatu yang perlu diingkari. Tak bahu kang moh hendak mau pada takalluf ini khus syariatul islamiyah, roh syariat Islam. Mulai Abuya mengupas dari mana dasar ini semua, yang itu justru adalah bukan hulu, hal yang wajar, karena kita maklumi kepada siapa yang perlu kita melakukan penghormatan. Nah, di antaranya pada kedua orang tua kita, kepada yakni orang-orang yang berilmu, ulama-ulama kita, yang mereka punya hakul ihtiram, hakut ta'zim. Kemudian bentuk apakah yang harus dilakukan, yang sementara ini sudah kita lakukan dari dulu. Maklum kita sedang duduk umpamanya, kemudian ada orang saleh, orang baik-baik datang dan kita berdiri semua. Kemudian diantaranya mencium tangannya dan sebagainya ya. Selanjutnya termasuk kita memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina dan sebagainya. Termasuk diantaranya kapan kita membaca maulid, kemudian indal qiyam. Itu kenapa itu tangannya kok diginikan ya? Kok gak gini ya? Menurut mereka katsirun minan nas, katsirun minan nas ya. Kalau apa ya, kalau mengatakan yukhti'u katsirun minan nas, soalnya beliau hidup di mana sih? Di Saudi Arabia, yang mayoritas mengikuti aliran apa? Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau di sini gitu yukhti'u qalil minas. Kalau di sini ya, karena di sana yukhti'u katsirun minan nas, karena mereka mayoritas, sedangkan Abuya adalah minoritas. Min baqiyatis salaf, untung masih ada Abuya yang pertahankan yakni apa yang telah pernah diamalkan oleh
as-salafus saleh. Kapan kita mesti kembali kepada Indonesia ini punya orang-orang besar, ulama-ulama besar. Itu jebolan mana? Jebolan Makkah, jebolan Al-Haramain. Berguru pada siapa dan di zaman siapa? Kiai Hasyim Asy'ari umpamanya ya. Dan kiai-kiai yang lain, Kiai Mahfud Tarmasi, dan sebelumnya seperti Syekh An-Nawawi Al-Bandani, sebagainya banyak. Sebelum mereka hidup di zaman sebelum, yakni mereka Ahlus Su'ud ini berkuasa. Yang masih mau jadi mempertahankan ajaran-ajaran apa yang telah pernah dibawa oleh as-salaf as-saleh ini, kita mengatakan Abuya adalah disebut baqiyatus salaf yang hidup sendiri untuk melawan aliran baru yang menguasai Saudi Arabia. Dalam hal ini adalah Ahlus Su'ud yang bersama dengan orang-orang Wahabi. Jadi kan Abuya bilang yukhti'u katsirun minan nas. Selanjutnya Abuya menjelaskan fahadha Adamu, ini Adam, awalul jinsil insani, pertama jenis manusia, wa awalu ibadillahi salihin, min hadal jinsi, saking jenis menungso iki. Amarallahu ta'ala al-malaikata bisujudi lahu. Nah, Allah perintah malaikat lan sujud maring Nabiullah Adam ikraman wa ta'ziman. Ini coba malaikat suruh sujud pada Nabiullah Adam ikraman wa ta'ziman lima atahu Allah min ilmih, karena oleh paring Gusti Allah ing Nabiullah Adam min ilmihi, saking ilmuni Allah, wa ilaman, memberikan pengertian, pengumuman lahum maring para malaikat bistifaihi, kelawan di pilih Nabiullah Adam min baini sa'iri makhlukatih, dari sekian banyak makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adamah fasajadu. Jadi bentuk takrim dan takdimnya pakai apa? Sujud. Fasajadu illa iblis. Qala ngucap iblis medengkelek asjudu. Kecuali iblis yang mendengkelek, istakbar. Iblis yang asalnya namanya Azazil adalah bangsa Jan. Kemudian dia diambil oleh malaikat untuk hidup bersama malaikat, dipinterna malaikat. Dia menjadi orang baik, orang pinter, tapi pinter medengkelek. Dan ini kembali kepada watak aslinya, Jadi ilah iblis itu apakah iblis termasuk malaikat? Ya bukan malaikat, istisnanya mungqati, seperti ja'al qaumu illa himaron. Iblis namanya Azazil. Kemudian begitu suruh sujud kepada Nabiullah Adam metengkel ini, kemudian ini bukan Azazil yang baik menjadi orang baik, kelihatan watak aslinya yang sombong. Nah, memang dia bukan termasuk malaikat, cuman gembulan karo malaikat ya waktu itu menjadi orang baik, cuman watak aslinya muncul kesombongannya. Kana minal jinni fa fasaqo. Jadi kana minal jinni fa fasaqo. Qala asjudu wa kula sujud liman dateng tiang halakta kang jenengan nyiptakake tinan. Ini berupa dari tin, tanah. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Surat Al-Isra. Ini kesombongannya di sini. Wa fi ayatin ukhra qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wa fi ayatin ukhra fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un
illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka fal malaikatu alaihimus salam azzamu man azzamahullah wa iblis takabbara. Wal malaikatu alaihimus salam azzamu man azzamahullah wa iblis takabbara sombong ayasjuda liman khuliqa min tin. Fa huwa maqata iblis iku awwalu man qasa ad-din bi ra'yih. Jadi iblis ini adalah pertama orang yang mengukur agama dengan akal pendapat. Yang apa? Wa qala ana khairun minhu wa allala dzalik, bikin alasan demikian itu bi illati khalqihi, lawan illat diciptakannya si Adam min iblis min nar semua wa khalqi Adam min tin. Terus wa anifa man takrimatuhu alaih. Wa anifa, dia merasa sombong dan tidak mau minta takrimatihi, daripada memuliakannya iblis alaihi atas Nabiullah Adam wastangkafalan moh. Cara Jawanya lumah dari moh, tidak mau njit-njitan, tidak mau minas sujudi lahu, saking sujud maring iblis. Fa huwa awalul mutakabbirin, dia adalah pertama orang yang sombong. Walam yu'azzim man azzamahullah. Akibatnya faturita min rahmatillah, maka dia kemudian jauhkan dari rahmat Allah litakabburihi ala hadal abdi salih wa huwa ainut takabbur ala Allah. Dan takabbur ini adalah hakikat takabbur atas Allah juga. Jadi ketika dia tidak mau sujud pada Adam, alasannya adalah kenapa aku harus sujud pada orang yang kau jadikan dari tin, sementara kau menjadikan dari api. Jadi sombong ini, sombong atas abdi saleh ini, Nabiullah Adam ini pada dasarnya adalah sombong atas Allah. Li'anna sujuda innama huwa lillah. Sujud innama huwa lillah, itu huwa ya bi amrih. Karena sujud itu dengan perintahnya Allah. Ini sujudnya untuk Allah, bukan untuk Nabiullah Adam. Statusnya sujud Nabiullah Adam adalah lit ta'zim. Wa inna ma ja'ala sujudalahu, Gusti Allah ta'ala sujud lahu maring Nabi Adam tasrifan wa takriman. Jadi sifatnya hanya untuk memuliakan wa takriman lahu alaihim, atas mereka para malaikat. Wa kana minal muwahhidin falam yanfa'hu tauhiduh. Wa kana ana sapa iblis iku minal muwahhidin, nanging falam yanfa'hu tauhiduh, mongko ora manfaat ing iblis sapa tauhiduh, ketauhidane ya karena kesombongannya. Sombongannya. Ini satu. Jadi bicara masalah ta'zim dengan cara sujud. Kalau toh pun nanti kemudian di syariat kita sudah tidak ada lagi model sujud itu, sudah tidak boleh. Sampai Rasulullah mengatakan kalau saya perintah seorang sujud pada yang lain, aku perintah perempuan sujud kepada siapa? Suaminya. Menunjukkan untuk takdim takrim yang berupa sujud ini sudah dinasakh, sudah mansuh. Selama tidak sujud, jadi ukurannya tidak sujud, ya berarti masih boleh. Karena yang tidak boleh untuk syariat kita sekarang adalah sujud. Jadi umpamanya menghormati orang tua, sungkem orang tua, ya sebatas sampai boleh sampai lutut lah, nggak masalah. Tapi jangan sampai apa? Sujud mencium kakinya ya, karena sudah tidak boleh. Kalau dulu memang sujud termasuk
cara takdim, cara tasrif termasuk di zaman Nabiullah Yusuf. Wa mimma ja'a fi ta'dimis salihin, termasuk terangan yang terkait dengan ta'dimus salihin, qala Allah Ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salatu wassalam wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Wa rafa'alan ngangkat sapa Yusuf abawaihi ing wong tuwa loro Yusuf 'alal arsy ngatasi singgasana. Alal arsy ngatasi singgasana, yakni kursi singgasana. Jadi untuk menghormati kedua orang tuanya ketika datang di tempatnya setelah beliau menjadi orang besar, kedua orang tuanya didudukkan di atas kursi singgasana. Kemudian wa harru lahu sujada. Wa harru lan padha merebahkan diri. Wa harru merebahkan diri sapa Yusuf wa ikhwatuh lahu sujada. Lahu yakni kepada rujukin abawaihi Yusuf tahiyatan wa takriman wa rafa'a abawi ala rasi wa kharru lahu sujada. Kharru lahu rujukan Yusuf tahiyatan wa takriman wa tasrifan wa ta'diman lahu. Mari Yusuf alaihi mengatasi ikhwat Yusuf, terus saudara-saudara Yusuf was sujud min ikhwatihi lahu, sedangkan sujud min ikhwatihi lahu saking dulu Yusuf lahu min Yusuf ilal ardi yudullu alaihi qalu ta'ala harru wala'allahu kana jaizan. Bisa jadi kalau Allah menawai namanya sujud ini karena jaizan, memang dulunya boleh fi syar'i dan syara'i Nabiullah Yusuf wa ikhwatih. Aw kasujudil malaikatil Adam alaihi salam tasrifan wa ta'diman amtisalan li amrillah. Ini takwilan li ru'ya Yusuf, sebagai takwil pada mimpinya Yusuf. Idru yal anbiya'i wahyun, karena mimpi ini para nabi ku wahyu. Nah ini jadi cukup bicara masalah-masalah takdim yang sudah tentu jauh dari pengertian yang disebut ibadah. Ini aja sekedar takdim dengan cara sujud. Nanti kita teruskan amma nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qala Allah taala fi haqqih inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kemudian selanjutnya wa tusabbihuhu bukratan was, ya. Cuman rujuk dhamir di sini memang kalau masalah rujuk dhamir ini enggak mesti kemudian seluruhnya jadi sama. Karena setelahnya ini waktu azziru waktu sabbihu. Kalau waktu sabbihu jelas kepada Allah. Tapi waktu azziru waktu waqiru rujuk dhamir hu waktu waqiru maring Kanjeng Nabi. Jadi waktu azziru lan nguatake sira kabeh, dukung sira kabeh, membesarkan sira kabeh, mendukung datang Rasulullah waktu wakilun ngakunake maring Rasulillah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wong padha-padha iman la tuqaddimu aja ndisi sira kabeh mendahului baina yadayillahi wa rasulih. Ini apa-apa jangan mendahului Rasulullah, ini adaban wa ta'dziman lahu. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum aja ngangkat sira kabeh suara sira kabeh fawqa sautin nabi sandure suarane Rasulullah. Al-ayat as-salas. Wa qala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum. Aja ndadekake sira kabeh du'a rasuli ing memanggil Rasulullah. Doa Rasul memanggil Rasulullah bainakum antara sira kabeh kata ibadum kaya oleh memanggil sebagian sira kabeh maring kang liyan, yakni dengan Rasulullah jangan seperti kamu manggil temanmu sendiri. Ada bahasa yang harus kamu gunakan sebagai ta'dzim, makanya ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Jadi jangan Muhammad. Nah, ya kita manggil teman kita sendiri. Wana dan Allah melarang anit taqattumi saking disi baina yadayhi bil qawli lawan ucapan. Ya Rasul dulu baru kita matur wasuil adab lan sul adab bisabhi lan disi Kanjeng Nabi bil kalam. Jangan jadi kalau sowan sama Rasulullah
Quran mengajarkan jangan matur dulu, Rasulullah dulu yang bicara baru yang mertamu. Qala Salim bin Abdullah la taqulu, ojo ngucap sira kabeh qabla iyakula. Sadurunge dawuh kanjeng Nabi la tatakallamu qablahu. Wa idza qala, kalau dawuh kanjeng Nabi fastami'ulah, kamu dengarkan betul lahu pada Rasulullah wa ansitu. Wa ansitu jadi mendengarkan sambil ninglingno. Wa qala dawuh sapa Salim bin Abdullah nuhu anit taqaddum, mereka dilarang saking disi'i wa ta'ajjul bi qada'i amrin. Wa ta'ajjul yakni kesusu, bersegera bi qada'i amrin kelawan nyelesaiake persuci perkara. Qabla qada'ihi fi sa'turingi oleh nyelesaiake kan Nabi ngelasi perkara, yakni Rasul dulu baru menyelesaikan sesuatu baru kita. Wa ayyuftu bi syai'in fi dzalik min qitalin, dilarang juga wa ayyuftu berikan fatwa bisa min dzalik fi dzalika min qitalin aw ghairihi min amri dinihim illa bi amri, kecuali dengan perintahnya Rasulullah. Wala yasbiquhu bihi, walhasil jangan mendahului mereka yang kanjeng Nabi bihi kelawan amri dinihim. Summa wa'adahum wa haddarahum, kemudian memberikan mau'idah bahwa jangan Allah ini in wong kaum muslimin wa haddarahum, berikan peringatan pada mereka min mukhalafati dzalik, daripada mukhalafah melanggar itu semua. Faqala wattaqullah innallaha sami'un alim. Qala Sulami ittaqullah fi ihmali haqqih, nyanyiake hak kanjeng Nabi, wa tadyi'i hurmatih, nyanyiake kehormatan kanjeng Nabi. Innahu sami'un liqaulikum, Allah itu midanget maring ucapan sira kabeh, alimun bi fi'likum. Sumanahum an rafis saut, dan Allah melarang kaum muslimin an rafis saut fawqa sautih, ngangkat suara di atas suara Rasul, wal jahr lahu bil qaul, suara banter lahu maring kanjeng Nabi bil qaul, kama yajaru ba'dhum li ba'din, kaya oleh bersuara keras ba'dhum li ba'din, wa yarfa'u sautah, ngangkat suarane. Wakila kama yunati ba'dhum ba'dan bismih, kalau yang ngundang memanggil ba'dhum ba'dan bismihi, memanggil temannya tidak boleh. Qala Muhammad Maki la tusabiku bil kalam, aja disira pengkan kelawan bil kalam, kelawan ngucap tulidu lahu bil khitab, lan bersikap keras, berkisah keras lahu bil khitab, kelawan ngomong lan khitab. Kalau bicara kepada beliau juga demikian, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang indah, yang bagus. Wala tunatu, ojo manggil sira kabeh kanjeng Nabi bismi kelawan arane kanjeng Nabi, nidaa ba'dikum li ba'din, kaya oleh manggil sebagian sira kabeh li ba'd, walakin azimuhu wa wakiru, tapi ngagumi sira kabeh kanjeng Nabi wa wakiru wa naduhu, lan manggil sira kabeh kanjeng Nabi bi asrafi ma yuhibbu, lan luweh mulyani apa kang seneng kanjeng Nabi ayyunada, itu dipanggil bihi kelawan yasi mayuhibbu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wa hadza ka qali friatul ukhra la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Jadi sama sekali kita enggak boleh manggil Muhammad ya. Cukup ini Quran, surat An-Nur ayat 63. Maka kita pun juga ketika baca tafsir umpamanya itu ya, kalau Allah manggil atau apa atau baca ayat Quran ya, secara kita ini mengatakannya ya, wahai Rasul, ya ayyuhar Rasul Muhammad, jadi jangan ya Muhammad, ya ayyuhar Rasul Muhammad. Wa qala ghairuhu, dawu sapa ghairu as-Sulami, la tuhatibuhu illa mustafimin. Jangan jematur sira kabeh ngomongi sira kabeh kanjeng Nabi kejaba nyuwun pengertian. Summa khawafahumullah, panjenengan meden-medeni kaum muslimin Allah bi hubuti amalin, kelawan dilebur amali. Inhum fa'alu dzalik, kalau mereka berbuat itu semua. Jangan-jangan dengan hanya mengeraskan suara di hadapan Rasulullah, atau kemudian mungkin ngomong mendahului Rasulullah, atau
adab-adab yang lain Allah mengancam, memberikan berita bahwa amal mereka akan terhapus pahalanya. Wa hadzarahum paling peringatan ing kaum muslimin minhu saking hubuti minhu hadzarahum minhu wa hadzarahum minhu saking fi'li dzalik. Wal ayat fi saking fi'li dzalik wal ayatu nazalat fi jama'atin. Ayat ini turun pada sekelompok jamaah atau kebodohan. Wa wasafahum Allah mensifati mereka bi anna aksarahum la yaqilun. Yaqulu Amr bin al-As radhiyallahu anhu wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ora ana sapa wong suci iku ahabba luwih dicintai ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla lan ora luwih akung fi aini ing dalam pandangan ingsun mripat ingsun minhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiku ora ana ingsun iku utiku kuwasa ingsun kuat ingsun an amla'a aini yen to memenuhi ing mripat ingsun min saking Kanjeng Nabi ijlalan karena aku lah maring Kanjeng Nabi jadi menatap Rasulullah itu ndak berani gini ndak berani mesti begini sudah. Walau su'il itu anasibah kalau saat ditanya anasibah tentang nyifati ingsun kan Nabi ma'atak mengkorai ora kuasa ingsun karena saya enggak pernah menatap Rasulullah begini terus sampai bisa nyifati bagaimana wajah Rasulullah ini. Siapa ditanya bagaimana wajah Rasulullah kal badr ngono wis ngono Nah itu kemudian kalau ada sifat-sifat yang begitu sangat jelas dari mulai hidungnya, matanya ininya. Kata Buya itu yang nyatet begitu tuh sahabat sing lagi itu masih belum balik semua jadi cilik-cilik itu. Adapun yang tokoh-tokoh ini di hadapan Rasulullah ndak ada gak wani ini gak wani. Yang bisa nyifati Rasulullah begitu detail ya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang waktu itu masih anak-anak itu mampu untuk menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anni lam akun katanya Abdul Asli anni lam akun sing lam akun ana sing amlau iku memenuhi sun aini ing pribadi sun saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paling enggak dengan keterangan ini ya kita bisa mengerti bagaimana namanya ta'zim, namanya tauqir itu sendiri ya ini kemudian dilakukan selanjutnya kepada orang-orang yang berhak memang untuk kita yakni menghormatinya. Wa rawat Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ana kanjeng Nabi ku medal ala ashabihi ing atase para sahabat kanjeng Nabi minal muhajirin ansar wa hum julusun halu utawi yasi ashabku iku padha lungguh fihim iku diantarani yasi para sahabat Abu Bakrin utai Bakar wa Umar lan Umar fala yarfa'u ahadun minhum ilaihi basarah mongko orang angkat sapa ahadun wong suci minum saking para sahabat ilahi maring Kanjeng Nabi basarahu ing pandangane ya si ahadun illa Abu Bakrin wa Umar kecuali Abu Bakar wa Umar maka apa fa innahuma mukastune Abu Bakar Umar ku kana ana karone Abu Bakar Umar ku yang durani ilaih ningali karone maring Kanjeng Nabi wa yang duru ilaihima lan ningali kanjeng Nabi ilahi maring Abu Bakar lan Umar wa yatabassaman ilaih lan mesem karone maring kanjeng Nabi wa yatabassamu lahum lan mesem kanjeng lahum maring Abu Bakar lan Umar. Jadi maklumi kapan mulai bersama Rasulullah di samping selanjutnya sudah menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sehingga namanya jarak sudah tentu tidak seperti yang lain termasuk diantaranya juga ketika kenapa Rasulullah harus menjadikan semacam beliau-beliau ini jadi mertua ya ini ukuran untuk perjuangan karena mereka ini adalah dimaklumi sebagai pengawal Rasulullah SAW di mana dalam setiap saat membutuhkan namanya musyawarah tertentu. Jadi ketika yang diajak musyawarah ini adalah mertuanya sendiri maka kapan saja akan terjadi, kapan ketemu, kapan jadi ya, kapan ketemu, kapan jadi. Jadi nggak pakai undangan, nggak pakai apa, pakai stempel barang kading ngono. Jadi sering ketemu, sering musyawarah, sering bicara dan terus begitu. Jadi karena itu kecepatan gerakan ini memang ya sangat didukung oleh orang-orang yang
pengawal-pengawal setia dengan memiliki kapabilitas yang luar biasa. Jadi kalau di sini gambarannya yang lain, yakni sangat takdim sama Rasulullah. Sampai Amr bin As ini adalah orang diplomat orang yang masuk Islam. Itu pun yakni tidak berani menatap pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang bisa bertatap muka sama Rasulullah, selalu bersama Rasulullah, hanya Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fa innahuma kana yanzurani ila yanzuru ilaihima wa yatabassamani ilayya yatabassamu lahuma. Wa rawahu Samad bin Syarikin qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu insun teko sowan kanjeng Nabi wa ashabu teh halih utawi sahabate kanjeng Nabi ku haulahu di sekitar Rasulullah ka nama ala ru'usi mutair kaya ngatasé sirahe para sahabat at-tairu utawi si manuk. Ini menggambarkan saking tidak makan bergerak sama sekali gini. Nah, jadi haibahnya Rasulullah luar biasa. Jadi di samping yakni uqtiya al-husna kullah, di samping yang diberikan kegandengan seluruhnya. Jadi bicara Rasulullah di samping yakni gandeng secara sempurna plus haibah. Nah, sementara Nabi Yusuf itu cuma separuhnya Rasulullah, cuman menarik gini, menarik. Untuk Rasulullah jadi ganteng itu sempurna. Jadi bukan separuh kayak Yusuf, sempurna dan penuh dengan haibah. Sedangkan Nabi Yusuf yakni dia satrul husn separuh, tapi cuman punya daya apa ini? Magnet. Makanya perempuan sudah bawa latih akhirnya diiris siapa? Jangan ngiris berambang, malah ngiris tangan, melongo, domblong, Wa fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sifati kanjeng Nabi sallallahu annahu takallama. Rasulullah wis dawuh atraqa julasa umqong nundukake kepala sapa julasa pira-pira rewan lungguh kanjeng Nabi ka nama ala ru'usihim at-tayr. Wa qala Urwa ibn Mas'ud hina wajjahatu Quraisyun, ketika mengarahkan dengan sowan wong ing Urwah bin Mas'ud sapa Quraisyun amal qadiyah. Amal qadiyah berarti qadiyah umrah Hudaybiyah atau qadiyah yaitu sulhul Hudaybiyah, disebut amul qadiyah atau disebut umrah al-qadiyah atau umrah, umrah al-qadiyah karena ada kasus suluh atau umratul qada, karena umrah ini nanti harus diqada pada tahun akan datang. Kapan orang Mas'ud waktu itu menjadi utusan orang Quraisy untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'a min ta'dimi ashabi lan ningali Urwa ibn Mas'ud. Yang selanjutnya begitu masuk Islam, beliau juga termasuk orang yang disebut menjadi intelnya Rasulullah yang paling canggih, namanya Urwa ibn Mas'ud. Ra'a min ta'dimi ashabi ningali Urwa, saking oleh ngegumake para sahabat kanjeng Nabi lahum kanjeng maro'a. Wa ra'a ma ra'a, apa yang lihat wa annahu la yatawaddau. Bagaimana keterangan Urwa Mas'ud wa annahu la yatawaddau, stuni kan Nabi ora wudu illa tadaru wudu'ah,
kejaba rebutan ing banyu wudune Kanjeng Nabi. Begitu wudu maka sahabat-sahabat rebutan air wudu awakanu yaktatiluna alaihi, ana para sahabat yaktatiluna rebutan alaihi ngatasi wudu'ah, wala yabsuku pusakon orang itu ing pusakon itu, wala yatanahhamu nuhamatan ora sisi ing nuhamah sisi kotoran irung illa talaqauha, kejaba nampani sapa sahabat ha ing busak utawa nuhamah bi akufihim kelawan telapak tangani para sahabat. Fadalaku biha wujuhum mongko nggosok-nggosokake para sahabat biha kelawan akufahum wujuhahum ing wajahe para sahabat wa ajsadahum. Wala taskutu min sa'ratin ila tadarwa ora lukur senging Nabi apa sa'ratin rambut siji ila tadarwa kejaba rebutan, yakni bersegera untuk mengambil sa'rah. Jadi sampai rambutnya Rasulullah itu sendiri, jadi Rasulullah potong atau apa ditunggu tunggu sampai di situ tingkat ini takdimnya. Kapan kemudian ditunggu, akhirnya kemudian Thalhah bin Ubaidillah ditugasi Rasulullah untuk membagi-bagi rambutnya Rasulullah SAW. Dikenal, diterangkan bahwasanya yang mendapatkan rambut jambulnya Rasulullah bagian muka adalah Khalid ibn Walid. Itu disimpan sama Khalid ya, di imamahnya, di surbannya. Kalau perang dibawa, rambutnya Rasulullah di perang, waktu perang dibawa diselempit ini surbani Khalid bin Walid. Wa idza amarahum bi amrin, yang perintah sebuah Nabi para sahabat bi amrin kan perintah ibtadaru mau bersegera amrahu ing perintahkan Nabi, diperintah itu sudah langsung rebutan untuk menjalankan. Wa idza takallama, kalau bicara kan Nabi khafadu aswatahum maqada nglirihake ing suarane, nglirihake berarti suara pelan-pelan. Andauna ngarsane kan Nabi wa mayuhidduna ilahin nadar mentelengake para sahabat ilmu makan Nabi an-nadhar yang pandangan ta'ziman lahu. Jadi sudah gini semua. Ini enggak berani. Falamma raja'an alkani bali sapa Urwah bin Mas'ud ila Quraisyin qala ya ma'syara Quraisy inni ji'tu Kisra fi mulkih. Saya sudah pernah datang pada Kisra ini fi mulkih, di kerajaannya, wa Qaisar fi mulkih, wa Najasyi fi mulkih. Semuanya karena saya sebagai utusan yang melakukan diplomasi. Dia sudah kemana? Kisra pernah, Kaisar pernah, Najasyi pernah. Wa inni wallahi demi singsun Allah mara itu malikan aku ora ningali ing raja fi qaumin ing dalam qaum qattu misla Muhammadin kayatin Muhammad fi ashabihi ing dalam sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Jadi tadi Allah sampai sisinya Rasulullah buat yakni rebutan. Kapan kemudian juga Rasulullah kencing juga nun sewu ya. Ya diambil tapi diminum dan kepada Rasulullah canduk bekam juga demikian, suruh buang-buang nih, buang oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ya saya buang. Gak dibuang apa? Diminum kembali. Sudah kamu buang? Sudah ya Rasulullah. Belum? Sudah, enggak di perutmu katanya gitu. Gambaran-gambaran begini ini ya memang perlu didengar ya, ini sehingga kita sendiri tahu. Jadi Rasulullah ini sebegitu luar biasanya diagungkan oleh para sahabatnya. Apa kalau bukan ya kita ini terus yang tidak menangi Rasulullah ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau salafun saleh kemudian cara memanggil saja bagaimana ya itu hal yang dimaklumi. Jadi ini ya makanya berangkat kita dengan Rasulullah itu dari mana kita mengerti, cukup dari satu poin saja. Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah, diagungkan oleh Allah ya, cukup. Jadi secara umum Allah berfirman wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi syiar agama itu macam-macam. Ulama itu syiar agama, orang saleh itu syiar agama.
Jadi hak ta'zim ada karena termasuk syiar. Itu kalau masuk dalam keumuman ayat ini cukup sudah. Jadi apa saja yang menjadi syiar. Sebab kalau tidak ada ulama, ya lakana nasukal bahaib, jadi syiar ya. Jadi di sini kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ta'zim itu jangan dimasukkan jadi salaman, wah itu sudah nyembah itu. Yang membuat arti seperti itu ya karena orang mungkin ya berangkat dari menungso biasa, menungso biasa. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu memang ya repot. Jadi kalau bicara terus kan manusia, jadi sudah tidak ada hak daripada kita ini ya mengakui itu siapa, selesai. Di mana? Aina ta'dzimuka atau kiruka? Sedangkan Allah sendiri saja dalam cara manggil Rasulullah enggak pernah manggil ya Muhammad, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu dan lain sebagainya. Ini makanya jadi sampai juga cukup Allah melarang la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Manggil saja enggak boleh ya Muhammad, ya Muhammad. Tadi itu diterangkan wal ayatun nazalat fi jama'atin atau nabiyya fanadauhu ya Muhammad ukhruj ilaina. Makanya Allah menurunkan surat ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Nah, ini berlaku sampai ila yaumil qiyamah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, Kanjeng Nabi gitu ya. Adapun dalam batas-batas tertentu Rasulullah ketika dimintai untuk dipanggil kemudian mengatakan mengatakan begini, itu kalau bukan min tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam itu saja, karena saking tawaduknya. Walhasil di antara masalah nama ini jadi penjambalan ini jangan sampai. Makanya di sini kita kalau berselawat yang paling pendek sallallahu, yang biasanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus ya sudah tentu yang lebih baik kita bilang apa, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu, dan memang karena ada riwayat seperti itu, sallallahu ala Nabi Muhammad ini. Cuman ya, dalam waktu-waktu tertentu ya kita terbiasa untuk mengucapkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka dengan tidak terasa kita juga telah menjambal Rasul. Ala kulli hal, ini sekedar peringatan. Cukup. Jadi bagaimana menghormati itu dari mulai memanggil sampai seperti itu Rasul Allah SWT menurunkan ayat. Wa fi riwayatin ra'aitu malikan qattu yu'addimu ashabuhu ma yu'adhimu Muhammadan ashabuhu wa qad ra'aytu qauman la yuslimunahu abada. Yuslimunahu ay la yuhalluna bainahu wa baina man yuridun nikayata alaihi. Saking setianya kepada Rasulullah. Jadi bagaimana mereka ini menjaga Rasulullah, tidak membiarkan la yuhalluna bainahu, tidak membiarkan antara Rasulullah wa baina man yuridun nikayata alaih, dan antara orang yang menghendaki an-nikayah, mau berbuat buruk sama Rasulullah, sama sekali tidak akan pernah dibiarkan. Itu maknanya la yuslimunahu. Jadi mereka dengan Rasulullah ini bagaimana berusaha Rasulullah jangan sampai kesentuh siapapun. Makanya pada waktu perang Uhud, perang yang lain, bagaimana sahabat ini jadi siap untuk menjadi tamengnya Rasulullah. Ketika namanya ada hujan panas segala itu, jadi sampai ada sahabat yang harus di mukanya Rasulullah tidak apa-apa menerima dipanah dengan hujan panah. Sampai panah itu kemudian datang bertubi-tubi dari segala arah pada dia, sampai dia menjadi kayak landak. Sampai dia menjadi kayak landak.
Jadi karena saking banyaknya anak panah, ya ini jatuh pada dia. Ya Allah, kayak landak sampai dia. Jangan sampai menyerahkan Rasulullah pada siapapun. Jadi kalau orang kafir mujuk macam-macam itu jawabannya apa? Gampang. Jangankan kamu mau berbuat ke Muhammad Rasulullah, jangan sampai kena duri sedikit pun, kena duri sedikit pun. Jangan sampai kena duri sedikit pun. La yuhalluna baina wa baina man yuridun nikah ta'ala. Ini laporan Urwah ibn Mas'ud yang diutus oleh orang kafir Quraisy untuk melihat bagaimana Rasulullah dan sahabatnya. Laporannya seperti ini, pengakuan yang jujur. Katanya dia, saya sudah sekian kali yang namanya menjadi utusan ke raja anu, tapi saya nggak melihat orang raja, gambaran seorang raja seperti Rasulullah Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Ini semuanya gambaran yang disebut takdim taukir, pada khususnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajat Tabarani wa Ibnu Hibban fi sahihih an Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu qala kunna julusan. Ana kita kabeh iku padha lungguh ing Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ana ru'usinat tayr, seakan-akan atas kepala kita ada burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun, ora matur minna mutakallimun. Sapa wong kang matur ja'u nasun dumadan tekaing Kanjeng Nabi sapa nasun faqalu man ahabbu ibadillah ilallah. Jadi waktu itu kita sedang duduk bersama-sama Rasulullah, diam semua ya. Tahu-tahu ada orang datang tanya, man ahabbu ibadillah ilallah? Qala ahsanuhum khuluqa. Qala ahsanuhum khuluqa. Wa akhraja Abu Ya'la wa sahaha wa Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala laqad kuntu temenan ingsun ku uridu anak salah yen takon ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhiru maka nunda ingsun hu ing takon. Fa akhiru maka nunda ingsun, saya mau tanya sama Rasulullah, maunya tanya. Ini saking hebahnya luar biasa sampai tak tunda berapa? Sanata ini 2 tahun. Menhaibati saking hebat Kanjeng Nabi. Jadi saya tunda sampai 2 tahun. Menhaibatihi. Akhrajal Baihaqi an Zuhri qala hadatsani. Yani jenengan man sapa wong la ataim ka ora nuduh elek ingsun minal ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa nalikane Kanjeng Nabi wudu au tanahama utawa sisi ibtadaru maka rebutan mundut nuhama tahu ing sisine Kanjeng Nabi wa masahu biha wujuhahum wa juludahum, padha ngusap sapa sahabat biya kelawan nuhamah wujuhahum wa juludahum. Ya dimaklumilah keringnya Rasulullah kayak apa baunya, kemudian juga sisinya Rasulullah, ya begitulah gampangane ngono. Ini umbelmu ya. Sisi umbel ini ya begini. Ya kalau sampai kencing diminum, darah diminum, ini di sini umbel atau sisinya Rasulullah, ya sudah tentu ya. Lain ya. Kalau Rasulullah SAW lima taf'aluna hadza, ini kenapa kalian berbuat ini? Qalu naltamisu bihil barakah. Masya Allah. Naltamisu bil barakah, ini kita mundut kelawan niki yani masakh mau al barakah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba yuhibbahullah wa rasuluh falyasduqil hadis. Des wong kang seneng yen dicintai dening Gusti Rasul, maka falyasduq al hadis, maka becik jujur temenan ing dalam omongane, wal yu'addil amanah, becik yen nekani amanat, wala yu'di jarah, lan sampai ngganggu maring tanggane. Walhasil dari sekian keterangan itu tadi, walhasil menyimpulkan annahuna amraini azimain, ada 2 hal yang agung, labutta min mulahatatihima, yang harus ada satu perhatian dengan 2 hal ini. Ahad yang pertama,
wujubu ta'dhimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib mengagungkan Nabi sallallahu irut batih lan ngangkat derajati kanjeng Nabi an sairil khalqi, lebih daripada seluruh makhluk. Wasani ifratur rububiyah, yang kedua adalah nyuwijake sifat ketuhanan. Memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya takdim. Kemudian kalau sudah bicara masalah kita dan Allah, maka di sini tetap semuanya nanti kembali pada masalah maqamul khaliq dan apa? Maqamul makhluk, ya. Tikat Allah tabaraka wa taala, meyakini istighfar Allah tabaraka wa taala iku munfaridun, ngijeni menyendiri bidzatihi wa sifatihi wa af'alihi an jami'i khalqih, dari seluruh makhluknya Allah. Faman taqada, disebongkang yakini min makhlukin fi makhlukin, yang dalam makhluk musarakatul bari ing gembuli ada kebersamaan dengan al-bari subhanahu wa ta'ala fi syai'in ing suci min daka, dari itu semua ya faqat asrak, mongko teman berbuat kesyirikan. Kal musyrikina, kaya wong musyrik alladzina kan ya'taqiduna padha yakini al-uluhiyah, ketuhanan lil asnam, pada berhala-berhala, wa istihqaqaha, dan ada hak si asnam al ibadah untuk disembah. Makanya waman qassara sapa wong sing teledor pepeka bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, teledor yakni pepeka berbuat keteledoran bir Rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in sing suci-suci martabatih, dari derajatnya Rasulullah, faqad asa au kafar, teman berbuat maksiat utawa berbuat kufur. Ya, karena ada perintah tadi itu waktu wakiruh, waktu azziruh, waktu wakiruh sebagai apa? Perintah litu'minu billahi wa rasulihi waktu azziruh, waktu wakiruh. Ya, kita memulainya dari mengundang saja, ya harus layak dengan beliau sendiri. Ini satu contoh, ya. Sinilah kemudian kita tahu bagaimana kita berusaha mendekat Rasulullah itu, ya, dari sekian banyak hal yang memang ada sekian banyak jalan. Kayak kita juga mencintai Allah sekian banyak cara, maka memulainya dengan memanggilnya itu saja adalah perlu, ya. Kemudian dengan al-iksar bis shalah alaih, membaca salawat yang banyak. Jadi maknanya jangan sampai ada bahasa berlebihan, itu kultus individu dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu seperti ini kan, ya di sini memang jadi rasanya belum apa-apa. Kalau baru kita ini bisa menjalankan hanya sebagian kecil saja. Ini yang kita pelajari bagaimana sahabat pada Rasulullah itu, masya Allah, ngerewang Rasulullah selama sekian tahun. Makanya kembali kita belajar sirah, masya Allah, sahabat pada Rasulullah, ya. Enggak ada apa-apanya sudah kita ini. Kalau sak kukuring itu sahabat yang menyertai Rasulullah dalam perjuangan, ya. Katakan tidak ada orang yang betul-betul ujiannya sangat berat selama berjuang berdakwah itu, jadi 23 tahun. 23 tahun. Yang istilahnya, jadi kapan kemudian ada waktu tidur yang enak ngorok no kapan? Ora ono. Ini 13 tahun di Mekah dikuyo-kuyo seperti itu, ya Allah. Pindah ke Madinah perang terus gak mari-mari, ya. Perang gak mari-mari. Terus kapan istirahatnya? Kejar-kejar tok. Kemudian
wafat pun Sayyidina Abu Bakar harus mempertahankan Islam karena banyak murtadin mani'iz zakah. Kemudian waktu itu bagaimana harus Islam harus tetap dijaga. Kemudian mulai pengembangan bagaimana namanya janji Rasulullah terkait dengan dua adik negara kuasa ini harus ditaklukkan. Itu kan Masya Allah. Jadi tidak ada istirahat sama sekali sudah. Sehingga kapan Persia takluk, kemudian waktu Bizantium zaman Abu Bakar sudah mulai dirintis, kemudian di zaman Sayyidina Umar ada perang Yarmuk itu kemudian juga menang dan terus Masya Allah. Jadi mereka ini luar biasa ya. Kita ada orang bilang Sayyidina bid'ah, apa sih? Cuwilik diurusi ya. Padahal ini adalah jalan untuk mendekatkan diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qassara bir Rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in min martabatih faqad asa au kafar. Wa amma man balagha, wong kang nemen-nemeni fi ta'dzimih sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'dzim dengan macam-macam ta'dzim. Walam yasifhu lan orang nyifati sapa siman ing Kanjeng Nabi bisa sifatil bari saking sifati Allah al-Bari azza wa jalla faqad asabal haqqa mongko de asaba, jadi dia mendapatkan kebenaran. Wa hafadha lan jaga ala janibir rububiyah ing ngatasi sisi ar-rububiyah war risalah jami'an. Itu saja tak. Jadi kita melakukan sesuatu Rasulullah berlebihan katakan selama tidak mensifatinya dengan sifat rububiyah seperti yang dilakukan oleh orang Kristen, ini sangat berbuat benar. Jadi tidak ada namanya kultus itu tidak ada kultus individu, baru tidak ada. Justru kita masih belum bisa berbuat apa-apa. Maka bahasa Abuya memanggil Rasulullah dengan Sayyidina wa Habibina wa Qurrati Ayunina dan wa Imamuna wa Maladuna dan sebagai wababuna. Kamu belum bisa ngelangkai Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Mas, kamu belum bisa melangkai Allah. Yang bilang wa innaka, wawunya dikatakan wawu qasam, wawu sumpah. Innaka pakai inna, la'ala pakai lam taukid, pakai ala khuluqin bukan fi khuluqin azim. Nah, wa innaka wa innaka pakai ala bukan pakai fi. Kalau ala menentukan al-isti'la. Jadi jalastu alal kursi. Jalastu alal kursi. Kalau fi mungkin masih ada proses, ada apa. Ini memang dicetak ala khuluqin adim. Jadi bayangkan pakai wawu, pakai inna, kemudian pakai lam taukid la ala khuluqin adim. Makanya ya kembali pada hadis salatu turuni apa? Kama atratin nasara. Yang enggak boleh kan kama atratin nasara. Kayak berlebihannya orang Kristen. Jadi kalau berlebihan mubalaghah tapi enggak sampai seperti orang Kristen, ya di sini faqat asabal haqqa wa hafadha ala janibir rububiyah war risalah jami'an. Wadhalika, demikian ini adalah wal qaulul ladzi la ifrata fi wala tafrid. Kebelanjur kengelosongan juga enggak. Ya ini teledor juga enggak. Jadi ini memang yang ya, begini. Jadi kita mengatakan ifrat juga tidak, kebangetan juga enggak, tafrid juga tidak. Karena ini adalah hak beliau. Idza wujida fi kalamil mukminin. Ketika ada dalam ucapan seorang kaum mukminin, isnadu syai'in li ghairillah, yakni menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, maka yajibu hamluhu, wajib yakni memberikan pengertian, membawa pengertiannya alal majazil aqli,
Ingatasi majas akli wala sabila ila takfirim, tidak ada jalan untuk mengkufurkannya. Ya, karena idil majazul akli musta'malun, karena majas akli itu dipakai fil kitabi was sunnah. Ini Abuya ingin membawa lagi masalah jadi kapan orang baru kemudian disebut syirik itu kalau sampai merambah kepada sifat ketuhanan, yang ketuhanan ini kemudian diberikan kepada selain Allah, itu baru namanya baru di sini kemudian orang bisa dikatakan syirik dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh non-Islam ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu memang jadi di sini masalahnya bukan hanya, maka nanti akan dibahas liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu nanti mereka ditanya, ya ini kenapa sih menyembah berhala? Liyuqarribuna ilallahi zulfa katanya. Jadi maksudnya supaya ada pendekatan pada Allah sedekat-dekatnya. Tapi kenyataannya ketika berhalanya itu mulai dikanter Rasulullah muring-muring. Kok apa sih? Katanya untuk perantara agar lebih dekat dengan Tuhan. Di kenyataannya bukan, memang berhalanya dipertuhankan. Buktinya ketika berhala diusik ngamuk karu-karuan. Nah, ini berarti apa yang dikatakan oleh orang kafir liyuqarribuna zulfa ini justru adalah tidak sesuai dengan ucapan mereka sendiri. Sedangkan kita umpamanya dengan orang-orang yang mesti harus kita hormati, katakan dengan ulama, ini jangan sama dengan arbaban min dunillah, lain. Ya lain, karena namanya sekedar menghormati sebagai hak. Karena ya hal yang kita maklumi, jadi namanya ada wafa tuh ya. Aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ada lagi wa aufu bil uqud. Jadi ini harus dipahami. Jadi namanya wafa itu namanya wafa, sebenarnya kesetiaan itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Nah, permasalahannya sampai namanya kalau toh seluruhnya dari Allah, tapi kan ada perantara. Sehingga tanpa perantara ini, yakni bagaimana Anda akan mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lupa kepada yang punya jasa. Nah, di sini wa'ufu itu namanya wafa. Satu saat kita dalam posisi memang harus ada di bawah, yaitu karena memang kita posisinya memang harus ada di situ. Mbok anak sampai kapan ngae tetap anak karo bapak ya. Namanya anak. Posisinya anak seperti itu mesti putu bareng tetap anake bapake ngono. Jadi kita dalam posisi kapan jadi anak, masih anak betulan biyen durung kawin ya. Tapi begitu kawin terus punya anak, masih ngono kan ya anak. Kamu juga tetap anak. Di sini jadi begitu Allah memberikan amanat kepada orang tua, kepada anak ya. Begitulah kemudian kita harus mengakui siapa orang tua kita ya. Itu satu contoh butuh wafa, kesetiaan. Selanjutnya yang disebut namanya birrul walidain. Ini satu contoh. Sampai kemudian Allah mengatakan wa qadara rabbuka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kurang apanya sini ya. Ini bagaimana Allah jadi menyebut secara bersamaan itu dalam bahasa tafsir ada namanya tarabut namanya tak lazum wa tarabut, maknanya jadi ibadah itu ketentuan Allah. Kemudian di sini kenapa menyebut wabil walidaini ihsana? Jadi harus ada kelaziman apa yang harus kita lakukan bersamaan dengan ibadah. Kemudian terkait dengan apa? Ada talazum, ada tarabut. Ini kelaziman apa setelah ibadah? Ya bareng ono karo
al-ihsan bil walidain birrul walidain. Maknanya berarti kalau kita birrul walidain tapi yang ibadah ya la syai', enggak ada apa-apanya. Atau ibadah tapi uququl walidain la syai'. Itu namanya apa? Talazum dan tarabut. Ya, ini dalam rangka wafa, karena kita pada posisi menjadi anak yang amanat Allah pada orang tua. Bagaimana anak harus dibesarkan sampai kemudian harus dipinterkan macam-macam. Terus bagaimana sikapmu terhadap orang tua? Itu sampai ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maklum wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tapi kok urusan dengan orang tua iya. Iya. Wafaan ya di situ. Sampai jadi kita ibadah pun oleh kepada Allah tapi uququl walidain tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi, atau ihsan bil walidain tapi enggak ibadah. Ya, sama juga. Ini posisi ya, kita di sini kemudian kita masuk dalam babul ahad. Babul ahad namanya babul ahad. Murid terhadap gurunya juga demikian. Wong asale goblok terus pinter. Ya mestinya ya kepada siapa harus berterima kasih. Secara umum man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sehingga namanya murid terhadap guru. Jadi maka kalau Sayyidina Ali mengatakan ana abduman allamani walau harfa. Itu gambaran sampai di situ seorang harus mengerti siapa dia. Kedudukannya sebagai seorang murid terhadap gurunya walau harfan, apalagi diajar Quran, dari mulai alif ba ta Quran. Jangan kemudian sudah jadi profesor doktor ketemu gurunya Quran, kana ustadi cekel bathukmu tak atap tembok ngene. Mada taqul hadza ustadi anta ustadi ila yaumil qiyamah. Ngono. Di sini kemudian hak kepada guru. Jadi nanti ada hubungan dengan takbilul yad umpamanya. Yang lihat bagaimana cerita Sayyidina Ibnu Abbas sebagai tarjumanul Quran. Orang sealim Ibnu Abbas ini bagaimana ketika mencari ilmu kita pelajari di antaranya di mana beliau berguru pada Zaid bin Haritsah. Jadi berguru itu Ibnu Abbas bilangnya kenapa seorang datang pada saya sekian banyak, memang aku dari dulu ini cari ilmu dan tidak ada waktu kecuali aku mencari para sahabat-sahabat tokoh-tokoh saya datang. Jadi terus adabnya itu sampai di mana diceritakan beliau waktu mencari ilmu ini karena ingin masuk itu tapi khawatir ganggu gurunya itu. Terus bagaimana? Dia tidak berani notok pintu. Kalaupun notok pintu pun itu juga bukan begini. Pakai kuku. Pakai kuku ini. Satu saat di mana namanya angin membawakan debu yang masya Allah sampai kemudian beliau gembel debu ya, gembel debu. Kemudian pembantunya gurunya waktu itu keluar lihat Ibnu Abbas gini, masya Allah Ibnu Abbas ya ada apa? Iya kok kelihatan seperti ini sampai kena angin debu gini. Ya saya ini karena hak guru saya harus seperti itu. Ya, yang penting saya di sini ingin kepada beliau. Baru ketemu tuh kemudian dicium tangannya. Ini ditanya kenapa kamu mesti cinta? Ya karena engkau adalah guruku. Kenyang gurunya nyium tangannya Ibnu Abbas. Saya harus cium kamu karena kamu min ahlil bait ya. Wis ora usah ngelek dalil ya siku cukup jane ngono. Lah ini dalilnya kita keduren sujud mana ya? Ini tidak mesti kemudian harus bagaimana ada dalil rawahu Muslim wal Bukhari ya. Ya kalau mencari yang lain umpamanya jadi bagaimana para sahabat ketika ketemu Rasulullah amin ahli
di mana sudah dielulukan oleh Rasulullah datangnya dari Yaman untuk ketemu Rasulullah SAW. Di tengah mereka sudah di tengah perjalanan Rasulullah akan datang, yakni orang-orang Daus, orang Daus. Wah, ini orang-orang yang merindukan Rasulullah. Kemudian begitu mereka datang, rebutan untuk nyium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nyium kepalanya, ada yang mencium pipinya, ada yang mencium pundaknya, ada yang mencium yakni tangannya, kakinya, ada yang mencium juga sampai kakinya, ada yang pahanya, semuanya. Dan Rasulullah juga diam saja, ya, diam saja. Kalau ini tidak boleh, bid'ah ngono. Dan nanti kita mengukurnya sebagai adab, memang nggak lepas juga ada adat-adat yang ternyata nggak bisa sama, juga nggak bisa sama. Ya, itu hak yang bisa dilakukan. Ya. Pokoknya ukurannya kalau dulu sujud, kemudian sekarang nggak sujud, itu juga. Jadi kalau kemudian ada cara-cara tertentu yang digunakan oleh orang yang berbeda, mungkin cara orang Madura menghormati ke apa, orang Bugis ke apa, orang Jawa apa, ya memang di situ tetap harus kita perhatikan, dan itu layak-layak saja itu saja. Ada yang kalau sowan kiai sandalnya dicaplok, ya gak apa-apa wong ngono. Ada yang kalau ada tamu ya, kiai-kiai kemudian kalau nyuguhi gak wani ngadeg, salamu dhewe kon. Bawa medang terus mlaku karo dengkule. Ya gak apa-apa, salamu dhewe kan. Ya ada yang begitu ya. Jadi nyuguhi wedang kan gini aja ya. Ini ndak jalan pakai apa? Dengkul. Ya, hasil macam-macam ya, macam-macam cara. Ini disitulah kemudian Imam Syafi'i mengartikan firman Allah, wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi itu al-uruf bermakna pertama al-ma'ruf, atau wa'mur bil urfi dengan cara yang memang sudah dibiasakan oleh keadaan dan itu menjadi adat akhlak. Ya. Wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi yakni al-adah. Wa'mur bil urfi. Ya, kenapa ya, boleh-boleh saja, jadi enggak masalah. Sehingga gambarannya kalau kemudian wah iki kok nundukno kepala, wong ate nunduk barang, wah ibadah. Apalagi nyium tambah gak oleh. Ini menyempitkan pemikiran saja, jadi disempit-sempitkan sendiri, diarteni dewi dari ibadah, akhirnya mengklaim wah ini tidak boleh. Termasuk diantaranya kapan namanya Sayyidina ini tidak boleh. As-Sayyidu wallah. Sayyidu wallah. Ya nanti kalau mau bantah-bantahan ya ono edari dia. Cuman ya, repotnya kalau ini dipahami sebagai doktrin, kemudian mungkin hanya yang berdasarkan itu saja yang lain tidak, maka perlunya cari ilmu dengan taskif. Itu sangat penting. Begitu kita berwawasan luas, maka semakin tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, model-model yang banyak cepat menyalahkan orang lain namanya bitabani. Jadi doktrin, pakai doktrin. Ini kalau ndak pokok iki tidak ini ya salah ya. Iki dadi wong malah nyalahno wong tok. Alhamdulillah kita dipelajari Abuya taskif itu Masya Allah. Jadi waktu kami belajar fikih di Abuya itu belajarnya cuma fihi qaulani. Fihi salah satu aqwal. Ini berlaku pada semua disiplin ilmu. Sampai juga ilmu nahwu ya fihi qaulani, majrurun wa majzumun. Begitu. Jadi begitu, makanya ya enak kalau kita ini tahu A, tahu B, tahu ini. Jadi ini sehingga permasalahan sekarang yang kita harus menghadapinya adalah mereka ini mendapatkan doktrin, dan doktrin ini isinya cuma itu, atas dasar yakni jadi memurnikan akidah, tapi tidak sejauh seperti yang harus kita pelajari bagaimana yang namanya pemurnian akidah itu. Jika ada hal yang memang ukurannya ini masuk dalam ranah ketuhanan itu kemudian diberlakukan untuk yang lain. Sedangkan Abuya memberikan satu gambaran, tidak mesti ya, selama di situ tidak menggunakan
hak rububiyah itu diberlakukan pada selain Allah baru. Tapi seorang muwahhid. Jadi kita mesti lihat muwahhidnya. Yang melihat yakni orangnya kan mesti jadi ya, di situ. Jadi masalahnya ya karena kemarin sudah kita pelajari banyak umurun mustarakah, hal-hal yang ternyata diberlakukan secara bersama, dilakukan untuk Allah juga, plus dilakukan kepada selain Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Raufun Rahim untuk Allah dan Raufun Rahim untuk Rasulullah SAW. Cuman apapun kita harus tetap membedakan baina maqamil khaliq dan mahbub. Jadi sini masalah ihtiram jangan dimasukkan dalam ranah ibadah. Jadi maka termasuk namanya ahad ini katakan kita dalam posisi di bawah yang harus menerima jasa. Contohnya adalah anak dengan orang tua. Bagaimana kita punya namanya hak birrul walidain. Kemudian juga namanya murid dengan guru, namanya punya ihtiram. Nah, ya, ihtiram yang bermacam-macam, ya, kita bisa melihat itu sebagai ihtiram. Jadi itu dilakukan ya kembali karena hak yang memang dilakukan. Ya. Cuman nanti sing diambungi ya ojo rumong sore diambungi goyang ngono ya. Diambungi. Nah, iki ya permasalahan lagi bagi yang diambungi iki rumangsa mekrok apa ora ngono iki ini permasalahan lagi yang harus diluruskan juga. Karena itu saya ulangi cerita Mazil Tawah Taliban itu memang menjadi pelajaran besar. Wong saya kacungnya Abuya dipanggil ke Malaysia, kok Abuya sampai menjemput di mana? Di airport. Yang penasaran ya orang Malaysia itu sopo sing dipapak kiri. Kok sampai Abuya mapak iki gak wong gede gak mungkin ya. Yang penasaran orang Malaysia itu belum tahu saya, cuman ya yang tahu namanya Ihya yang dijemput oleh guru besarnya. Begitu datang masya Allah dirangkuli sama orang-orang kemeruduk wong 20 ya ngambung tangan sing iki kaya Abu ya di belakang tal ya khia tal intaman enta walau kunta qiyai kabir di Jawa bil imamah kata wa yasum alaika ayadaka an-nas kabir qiyai kabir mazil Taliban. Nah, Abu ya. Ini mungkin Abu ya khawatirnya jangan-jangan saya diicimi itu mekrok. Sedangkan saya sendiri sudah diuji sekian kali di sana itu disurbani bolak-balik. Disurbani bolak-balik itu tak coplok gak wani aku. Jadi itu datang beberapa kali disurbani ping pindho dicoplok gak tuh tinggu. Maka saya khawatir sih belum bisa. Aku ndak mekrok ya. Nah. Yang ketiga datang di sana disurbani sama Abu ya. Tak surbani lagi kamu. Merah. Disurbani merah. Bani merah terus diajak apa ngadiri ada maulid, ada apa di Mekah, tapi 3 tempat diajak ngadiri di majlis ini banyak orang. Ketika masuk hadis Jawi Majnun jadi ada Jawi Majnun Imam Hamla jadi udah itu digitukan saya Allah Kak Majnun gak apa lah imamah itu kan mestinya ya putih apa ini merah
merah. Atik pesek pisan wong iki. Tapi ya harus kuat mental sudah. Memang diuji sampai mana ini dikatakan majnun ya. 3 tempat istilahnya kayak dietrek-etrek ya. Jadi karena itu ndak ulap di Sobrani ya ndak ulap, Sorbana ndak ulap. Kayak juga kapan pendidikan beliau ini luar biasa. Jadi kita di Buya itu kalau berziarah satu tempat, beliau mengatakan seorang punya ilmu seperti saya dari Allah ini ya sudah tentu di mana-mana dihormati. Maka siapa yang menghormati itu adalah haknya, dan dimanapun dia punya tempat ya saya harus jadi juga melakukan hal yang sama. Jadi dia menghormati ya saya harus melakukan sesuatu yang sama. Sekalipun dia ini adalah orang yang tidak punya apapun dan saya harus ke tempatnya, ya saya harus ke tempatnya. Bukan kemudian saya bisa saja untuk bertempat di hotel yang paling mahal. Tapi kalau saat kapan mungkin ada waktu kemudian sampai nggak ada orang yang menjamu saya, ya saya harus menyewa hotel, harus bertempat di hotel yang paling mahal. Yang paling mahal, karena harga ilmu saya ini nggak bisa dihargai dengan duit. Jadi saya bertempat di tempat hotel yang paling mahal. Subhanallah, waktu itu di Jakarta hari itu kosong. Ya karena saya ya khatibnya ya diajak ke hotel bintang 7 waktu itu tahun 83-an mungkin ya. Itu Masya Allah, waktu lihat hotel itu ya nih wong di Solamongan. Ini saya tahu hotel yang paling indah ini. Ya, ini mandinya di kaca, walhasil macam-macam, bednya membat mentul. Saya tak pikir iki enak intene kaya apa. Iya. Itu. Kaget. Ya, Zul. Istari hasiren. Kamu beli 2 kelasa tikar ya, tikar. Abu ya staril khasir. Nah, Anzal staril khasir. Turun saya itu beli di pasar di Jakarta sana. Saya bawa ke atas. Halas, afrus nargut aleh jadi. Kita ini Arab apa? Ini suruh tidur di atas tiga. Memang Abuya selama di Mekah pun juga tidak pernah tidur di atas ranjang, memang di tikar, di atas ini biasa gini. Terus bilang ya dalam tufarrik bainadz dzahabi wal madar fa anta insan. Kalau kamu nggak membedakan antara emas dan batu krosok, baru kamu manusia, kamu ya. Nah, Allah, emas karo apa? Watu padha ae. Ini sepeda motor sama Mercy, sepeda Honda sama Mercy padha ae kok. Kalau bisa begitu baru kamu manusia. Itu pendidikannya luar biasa. Jadi makanya kita ini dididik untuk tidak melihat siapa ini ada muryatin nafsi ini. Kalau orang berhasil enak sudah. Ini bisa bertempat di mana-mana ini. Karena tidak merasa, jadi tidak merasa siapa saya. Ya, berawal dari kapan kita sendiri berdakwah seperti dari dulu, ya maklum bertahap mulai awal. Ya, kapan namanya sepeda ontel, kemudian sepeda ketek ya, biasa saja sudah ya. Kapan kemudian diutus padahal ke satu tempat harus ngajar per bulan. Oleh beliau begitu disuruh di Madura itu, di Madura, ya dilakoni. Anda jangan berpikir yang ngaji ini wah ngajinya anak pondok yang sudah baca alfiyah apa ini, enggak. Yang ngaji anak kecil, yang ini kelompok kecil dan kelompok tua. Kalau sih kata Abuya, pokoknya di tempat Haji Maki yang mencintai Abuya ini harus ada majelis
Majlis apa? Majlis Ahad namanya, kamu harus datang. Yang ngaji ya ada orang tua-tua, kemudian ada lagi anak-anak yang belum waktunya belajar ilmu seperti ini enggak. Tapi ya kita datang aja sudah. Hal lain yang ada di antara teman kita mah pikirannya wah api disuruh ngaji Madura ini kira-kira kiai-kiai yang ngaji katanya, pikiran yang ngono, atau santri-santri senior atau apa, tak ikut saya, inilah aku ngono. Ngono dadi sing ngaji tuwek-tuwek ya, yang dan anak-anak. Terus saya sendiri nggak bisa bahasa Madura ya pakai bahasa Indonesia. Yang situ bisa bahasa Madura kayak bisa bahasa Indonesia. Dan itu berlangsung beberapa sampai wafatnya Buya itu terus berlangsung saya terus ini teman saya ini jadi akhirnya ngomong sama mereka, sampai ini ngaji paham ndak? Ya ndak paham wong. Ndak paham. Jadi pokoknya saya ngaji. Mereka yang enggak begitu paham bahasa Indonesia ya ini lah kok datang terus ya tabarukan. Jadi ini sama-sama apa? Tabarukan. Yang situ tabarukan datang sih tabarukan sama tabarukan. Tapi di situ dilatih itu sama. Dan ini waktu ke sana itu ya dulu masih kemudian di terminal ya harus harus tidur di terminal. Masya Allah, ini nginepnya di terminal dan lain sebagainya. Jadi digelontar betul. Suruh beliau, kamu sebelum ini punya pondok segala macam, kamu harus putar-putar daur, namanya daur ta'rif. Akhirnya kesana kemari sampai 8 tahun saya merasa berat. Masa gini, Abu ya, masa gini terus saya antara bis ke bis ini nih. Naam. Hada sayun la budda minhu ila asra sanawat sampai 10 tahun. Allah. Ya, kita kembali kepada permasalahan al-wafa. Nah, perlu saya terangkan karena ini penting. Jadi di sini letak al-ahad karena kita dalam posisi yang harus menerima jasa. Pada yang lain namanya aufu bil uqud, akad. Ini lain lagi. Tapi namanya wafa tetap harus dilakukan. Karena masing-masing punya kepentingan ya, antara pihak satu, pihak kedua, katakan dalam jual beli umpamanya akad-akatan. Di sini saling mengambil untung, makanya harus ada wafa. Jadi jangan sampai kemudian salah satu merugikan pada yang lain. Itu saja caranya. Jadi karena masing-masing mengambil keuntungan, pihak satu mengambil keuntungan dari pihak kedua mengambil, jadi makanya harus ada wafa, jangan ada namanya jadi merugikan atau kemudian mengambil hak orang lain. Sedangkan yang ketiga itu pun harus tetap wafa, setia dengan janji. Nah, janji ini ya sudah tentu tidak ada hubungan dengan yang namanya akan mendapatkan berapa. Kita punya janji karena kita punya artinya kemampuan untuk menjanjikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menolong. Karena namanya janji ini ya, adalah hanya untuk menolong saja. Jadi tidak berpikiran di balik itu kemudian mendapat imbalan berapa. Makanya yakni janji itu ada namanya fikhan wa diyanatan. Kalau fikhan sebetulnya tidak wajib dipenuhi. Wong kontra lapo-lapo ora bayar apa. Itu fikhan. Fikhan secara fikih karena tidak ada keuntungan yang kita ambil, toh di sini justru saya harus dirugikan waktu saya. Mungkin juga uang saya karena kendaraan atau juga tenaga saya hanya menjanjikan untuk menolong pada orang lain. Secara fikih apakah wajib dipenuhi, apakah wajib harus didatangi, itu secara fikih sifatnya hanya sunnah, jadi menurut hukum fikih. Tapi ada namanya dianatan secara agama, justru di sini letak orang teruji bahwa Anda itu adalah orang yang menepati janji apakah tidak. Itu adalah akhlak ya.
Jadi kapan akhlak di sini harus lebih ditunjukkan. Sementara fikih mengatakan cuman sunnah saja kamu menepati janji, tetapi justru kalau kamu nggak menepati, di sini agamamu tercacat. Padahal kita bisa melihat agama seorang itu adalah cukup kuat. Bisa kita lihat dari janji yang katakan hukumnya adalah tidak mesti harus dipenuhi, tapi justru memenuhi. Karena demi kepentingan untuk kepentingan orang lain. Nah, ini di sini. Itu namanya wafa bil wa'di. Sehingga sampai disebut al-wa'du apa? Dainun, itu dianatan. Jadi sifatnya dianah, bukan fikhan. Dan justru ini yang menunjukkan akhlak seseorang, yakni tidak masalah kalau ataupun harus rugi waktunya, rugi tenaganya, kemudian rugi kendaraannya dan sebagainya. Memang di situ, memang ini ibadah yang banyak orang jadi wali ya karena di sini orang jadi kekasih Allah ya karena untuk kepentingan orang lain. Annasu kulluhum iyallah wa ahabbu ilaihi anfa'uhum apa li iyalih. Alhasil jadi bicara masalah pertama al-ahad terkait dengan apapun yang namanya kita dalam pihak yang di bawah, sehingga harus ada hal yang kita lakukan pada yang mempunyai jasa pada kita, katakan orang tua apakah guru atau yang lain. Nah, ini memang bahagian daripada yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga di sini kalau guru mendapatkan hak ikhtiram, orang tua dapat hak ikhtiram, ini adalah dalam rangka wa aufu bil ahdi innal ahda kana anhu kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini tabrakan sama qul bid'ah apa? Nalalah. Sebab di sini man sana sunatan hasanatan, apa kalau bukan ini bisa dianggap baik karena seiring dengan ajaran agama. Justru apalagi ada dalil agama. Kalau perbuatan baik yang seiring dengan agama saja tidak masalah, apalagi kalau ini termasuk dalil agama niki. Nah, makanya jadi kenapa para ulama setelah sholat kita dengan didasari dengan setelah sholat itu ada aurat ini. Terus dan kemudian seluruhnya menjadi mengamalkannya. Karena namanya berjamaah itu memang membuat orang tidak malas bersama-sama, ini semuanya akan terlaksana. Jadi alangkah baiknya kalau kemudian dituntun karo imami dari mulai astagfirullah ini. Al-Qur'an na'ishu fi